Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Kris Hartanto. Di sini saya adalah dosen keperawatan Stikes Nauliusada, akan membawa materi tentang kolaborasi dalam keperawatan. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman sekalian. Jadi kolaborasi itu adalah saling kerjasama. Jadi kalau kita perawat, biasanya itu kerjasama antara perawat sama dokter, perawat sama farmasi, perawat sama laboratorium, perawat sama bagian gizi, macam-macam lah. Yang jelas tujuannya agar tercapai tingkat derajat kesehatan yang seoptimal mungkin. Jadi di sini definisi kolaborasi adalah hubungan timbal balik, di mana pemberi pelayanan memegang tanggung jawab paling besar untuk keperawatan pasien dalam kerangka kerja bidang perspektif mereka. Jadi kolaborasi bisa juga kita artikan itu saling mengambil peranan masing-masing. Contohnya perawat ya khusus merawat, dokter khusus mendiagnosa, bagian laboratorium khusus memeriksa sampel yang ingin diperiksa. Berikutnya kolaborasi dapat disimpulkan yaitu hubungan kerjasama antara perawat dan dokter dalam memberi pelayanan kesehatan kepada klien yang didasarkan pada pendidikan dan kemampuan praktis. Jadi kita tahu banyak teori-teori tentang kolaborasi. Kolaborasi itu intinya ya kerjasama, saling mengambil peran. Bukan berarti perawat itu pembantu, perawat itu asisten. Ya saling kerjasama karena mereka mengambil peranan masing-masing. Di sini ada manfaatnya. Yang pertama itu kemampuan dari pelayanan kesehatan yang berbeda dapat terintegrasikan sehingga terbentuk tim yang fungsional. Jadi adanya tercipta tim yang solid lah, saling kerjasama. Berikutnya kualitas pelayanan kesehatan dan jumlah penawaran pelayanan meningkat. Jadi adanya kualitas pelayanan jika kolaborasi tadi terjalin dengan harmonis, dengan baik. Bagi tim medis dapat saling berbagi pengetahuan. Jadi setiap ilmu, setiap profesi, setiap jurusan berbeda-beda. Jadi saling tukar pengetahuan lah agar menciptakan kerjasama yang kompak. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional. Jadi setiap tim, setiap profesi punya ilmu masing-masing. Dengan adanya kolaborasi antara dokter perawat, antara dokter dengan apoteker, jadi terbentuk keahlian yang unik dan saling profesional. Berikutnya memaksimalkan produktivitas serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Jadi dengan adanya kolaborasi dan kita mencapai produktivitas yang lebih tinggi lagi. Jadi untuk teman-teman di pelayanan keperawatan yang membuka praktik, ya mari saling kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. Oke, kita lanjut. Elemen-elemen kolaborasi dalam praktik keperawatan. Yang pertama, praktik kolaborasi memerlukan waktu dan energi. Profesi kesehatan tidak selalu bergerak cepat dalam satu tim yang baik. Untuk mengerti praktik kolaborasi, berikut elemen kolaborasi. Yang pertama itu kerjasama meliputi satu atau lebih pemberi pelayanan keperawatan.
Jadi saya bilang tadi, kolaborasi adalah membentuk tim, membentuk kelompok agar tujuan pelayanan keperawatannya tadi lebih berkualitas, karena dilibatkan banyak profesi, banyak ahli ilmu yang saling kerjasama. Oke, komponen kompetensi sebagai dasar kolaborasi. Yang pertama, setiap profesi memiliki kecakapan dalam berbicara ataupun komunikatif. Komunikasi sangat penting dalam meningkatkan kolaborasi karena memfasilitasi berbagai pengertian individu. Komunikasi sebagai pertukaran kompleks antara pikiran, gagasan, dan informasi. Jadi diharapkan setiap profesi memiliki kecakapan ataupun keterampilan dalam berkomunikasi. Yang kedua, saling menghargai dan rasa percaya. Kita dalam melakukan kolaborasi antara perawat dokter, kita saling percaya. Kita percaya pada dokter kita percaya sama perawat kita percaya sama ahli farmasi ataupun obat-obatan, kita percaya pada ahli laboratorium, dan masih banyak lagi profesi-profesi yang dilibatkan, karena kita intinya kerjasama. Oke, memberi dan menerima umpan balik. Umpan balik positif dicirikan dengan gaya komunikasi yang hangat, perhatian, dan bersahabat. Jadi dalam memberikan umpan balik, kita melakukan komunikasi yang hangat, perhatian, dan bersahabat. Jadi dalam kolaborasi saling menjaga sikapnya agar tercipta kerjasama yang harmonis. Karena kalau sudah nggak cocok komunikasinya, kurang cocok dengan tim kerjanya, dengan rekannya, akan mengurangi kualitas dalam pelayanan. Berikutnya, pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan di tingkat tim mencakup pembagian tanggung jawab untuk hasil. Jelasnya, untuk menciptakan suatu solusi, tim tersebut harus mengikuti tiap langkah proses pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan dalam melakukan kolaborasi itu ditentukan, pertama kita harus mengikuti peraturan pemerintah ataupun undang-undang yang berlaku di negara kita, terus peraturan yang ada di tempat kerja kita, dan sesuai dengan bidang keahlian kita. Kalau di rumah sakit, pengambilan keputusan itu banyak di tangan dokter. Jadi dokter berhak mengambilkan kesimpulan agar tercapai derajat kesehatan. Tapi tidak lupa juga dokter harus mengingatkan perawatnya ataupun perawatnya mengingatkan si dokternya tentang apa saja yang harus diberikan untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Contohnya dalam pemberian obat. Kita tahu kan perawat juga belajar farmasi, tapi apa salahnya kita mengingatkan dokter ini obat ini seperti itu. Dan dokter juga ngeceknya lagi seperti itu. Jadi kalau ada yang kurang ataupun ada yang belum tepat sasaran, bisa saling komunikasi, karena di sini disebut juga tentang komunikasi yang bersahabat ataupun saling percaya, saling perhatian, seperti itulah. Manajemen konflik. Manajemen konflik ini adalah bagaimana kita mengurangi, menekan ataupun meminimalkan masalah-masalah yang terjadi di tempat kerja kita. Contohnya di rumah sakit kan ada banyak masalah nih. Masalah-masalah tentang salah resep, salah melakukan tindakan, salah registrasi, salah dalam penyampaian informasi, salah dalam pemberian
asuhan keperawatan, macam-macam lah. Jadi di mana dalam konflik peran yang terjadi di tempat kerja kita, konflik itu akan selalu muncul antara pimpinan bawahan, bawahan dengan pimpinan, antara sesama rekan, itu pasti ada. Tapi di sini kita sudah belajar tentang manajemen konflik. Ya, kita harapkan adanya solusi ataupun bagaimana sih pemecahan masalahnya. Kita harus berpikir pada melakukan tindakan ataupun melakukan pekerjaan dengan meminimalkan risiko-risiko yang terjadi dalam pengambilan keputusan. Kita tahu kan mana yang baik, mana yang benar. Kita komunikasi dulu, kita bicarakan dulu antara perawat dengan dokter, mana bagusnya lah, sehingga ada nanti muncul kesepakatan bersama, oh ini yang terbaik dalam melakukan pengambilan keputusan, seperti itu. Jadi kedepannya konflik itu pun tidak ada di dalam tempat kerja kita. Berikutnya, proses kolaborasi. Proses kolaborasi dengan sifat interaktif antara perawat dengan dokter menentukan kualitas praktik kolaborasi. Sifat kolaborasi tersebut terdapat beberapa indikator, yaitu kontrol kekuasaan, lingkungan praktik, kepentingan bersama, dan tujuan bersama. Jadi kontrol kekuasaan apabila dokter dan perawat mendapat kesempatan yang sama mendiskusikan pasien. Jadi antara pasien dokter itu harus ada saling diskusi, tukar pikiran untuk memberikan asuhan keperawatan yang baik ataupun memberikan pelayanan yang terbaik. Karena dokter dan perawat itu ya pelayan. Terus tujuan bersama. Tujuan bersama dalam pelayanan kesehatan itu agar terciptanya masyarakat yang sehat, agar mengurangi risiko terjadinya penyakit, agar meningkatkan harapan hidup masyarakat. Jadi kita lihat dulu, apa sih tujuan seorang dokter, apa sih tujuan seorang perawat? Ya itu, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oke, interaksi pasien dengan perawat dan hubungan antar perawat. Interaksi pasien dengan perawat dan hubungan antar perawat merupakan salah satu bagian penting dari kepuasan kerja. Bagian ini menjelaskan bahwa kepuasan perawat dalam bekerja akan menghasilkan perilaku yang positif. Jadi antara dokter, perawat, farmasi, gizi, laboratorium saling kerjasama. Kita tunjukkan bahwa kita memiliki profesionalitas tinggi. Dengan cara apa? Menentukan sikap profesional, mengurangi konflik, memberikan pelayanan yang bermutu dan tanggung jawab pada pekerjaan kita. Jadi ya setiap profesi ya harus memiliki sikap itu, karena di situ kita tahu apakah kita memiliki kualitas atau tidak memiliki kualitas. Oke, berikutnya adalah prinsip kolaborasi. Kolaborasi yang dilakukan perawat terhadap tenaga medis lainnya ada beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip patient center care. Prinsip ini berfokus pada pasien. Patient center care. Jadi prinsip ini lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan pasien. Pasien dan keluarga merupakan pemberi keputusan dalam masalah kesehatannya. Jadi patient center care ini kita fokus pada masalah kesehatan. Hanya untuk pasien aja kita memberikan pelayanan. Berikutnya,
prinsip kolaborasi itu recognition of patient relationship, di mana kepercayaan dan perilaku sesuai dengan kode etik dan menghargai satu sama lain. Prinsip ini bertujuan agar selama melaksanakan kolaborasi, perawat dan tim medis lainnya dapat menjalankan tugas sesuai dengan kode etik masing-masing. Jadi yang kedua ini kita lebih ditekankan pada etika dan menghargai satu sama yang lain. Contohnya saya menghargai dokter, saya menghargai apoteker, saya menghargai gizi. Ya, adanya saling menghargailah terhadap profesi-profesi lain. Jangan karena dia dokter, dia menganggap sebelah mata seperti itu. Jangan, itu tidak bagus. Karena prinsip kolaborasi saling kerjasama atau tim. Yang ketiga, physician. As the clinical leader. Yang ketiga itu physician as the clinical leader. Pemimpin yang baik dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus yang bersifat darurat. Jadi dalam pengambilan keputusan dalam tim harus ada seorang ataupun orang yang bisa mengambil keputusan dalam kondisi darurat. Contohnya ada seorang pasien, dia datang ke rumah sakit dengan luka ataupun pasiennya sudah banyak mengeluarkan darah akibat ditabrak sepeda motor seperti itu. Jadi perawat yang ada di situ ataupun dokter di situ harus mengambil sikap ataupun mengambil keputusan mana yang terbaik. Contoh yang dilakukan adalah melakukan ini, kita hentikan dulu perdarahannya, kita bersihkan lukanya, kita berikan posisi yang nyaman. Harus ada seorang yang mampu mengambil keputusan. Berikutnya adalah mutual respect and trust. Saling percaya dengan memahami pembagian tugas. Di sini mutual respect and trust ini dalam fungsi kolaborasi harus bisa saling percaya antara satu dengan yang lain. Jangan karena kita sudah merasa hebat, kita nggak percaya lagi sama kawan kita, itu nggak bisa. Ya kita percaya aja sama kawan kita. Ya namanya juga kawan kan. Kalau memang kepercayaan kita disia-siakan, ya kita komunikasi lagi apa masalahnya agar prinsip kolaborasi tadi tercapai ataupun sempurna, agar impactnya itu ya ke masyarakat. Masyarakat memberikan ini seperti ya upah lah dalam pelayanan kita. Jadi saling menguntungkan antara satu dengan yang lain, yang A ke B, B ke C, C ke D, ya saling berkaitan lah. Oke, kaitan kolaborasi dengan patient safety. Nah, kolaborasi itu tadi kan saling kerjasama, saling menghargai, memiliki etika yang baik, dan memiliki sikapnya lah dalam berkomunikasi, memiliki rasa persahabatan, dan ada namanya patient safety. Patient safety itu adalah keselamatan pasien. Ya, selain kita berkolaborasi, kita juga harus mementingkan keselamatan pasien. Kenapa? Karena ya kita fokus pada kesehatan pasien. Apa kebutuhannya, apa masalahnya, apa penyakitnya, apa keluhannya, apa yang diinginkan. Ya itulah tugas kita sebagai tim kesehatan. Jadi keselamatan pasien itu adalah hal yang penting, hal yang utama dalam pemberian pelayanan kesehatan. Mungkin semua profesi ya belajar tentang itulah, patient safety. Termasuk ya perawat pasti belajar patient safety. Di mana
meningkatkan kesadaran pasien akan kesehatan, dapat mengevaluasi kesalahan yang pernah dilakukan agar tidak terulang, dapat meminimalisir kesalahan. Jadi kaitannya tadi ya jelas, perawat, dokter, farmasi, gizi, laboratorium, bagian sanitasi lingkungan, kesehatan kerja, ya banyak lagi profesi yang dilibatkan. Jadi buat rekan-rekan semua, teman-teman semua, ya mari kita saling berkolaborasi dengan berbagai bidang ilmu yang lain agar lebih banyak mengetahui prinsip-prinsip keilmuan dari ilmu-ilmu lain. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, komen ya. Oke guys, selamat